Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka perkuliahan hari ini khusus membahas mengenai ilmu perundang-undangan dalam kajian mengenai pemahaman peristilahan ilmu perundang-undangan dalam konteks pelaksanaan mata kuliah atau pemberlakuan dalam hal di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Anandaku yang saya hormati, ada beberapa hal yang saya perlu memberikan penjelasan secara detail kepada Ananda supaya pemahaman mengenai ilmu perundang-undangan itu tidak setengah-tengah, tapi harus tuntas secara sistemik. Kenapa harus diajukan pemahaman dasar dulu mengenai fondasi yang Ananda harus pahami sampai kepada titik pertemuan nanti kuliah ke-16. Oke, di dalam aplikasi Kalam khusus yang kita pergunakan dalam komunikasi pelaksanaan perkuliahan telah saya upload beberapa materi yang ada, Ananda bisa membaca di situ. Dan saya ingatkan kembali bahwa jangan terpaku kepada satu referensi tok. Tapi beberapa referensi silakan, Ananda bebas membaca itu. Semakin banyak referensi yang Ananda membaca, insya Allah semakin bagus pemahaman tentang topik tertentu, akhirnya sampai kepada kesimpulan bahwa Ananda memang mempunyai kualitas yang mumpuni dalam proses Ananda mencapai gelar nanti sarjana hukum. Oke. Yang pertama dalam konteks ini kita paham bahwa dalam kajian ilmu perundang-undangan yang perlu kita bahas ada dua item. Yang pertama adalah persoalan keilmuan itu sendiri, dan yang kedua adalah persoalan bagaimana memahami peraturan perundang-undangan itu sendiri. Dua komponen ini menyatu dalam penafsiran dan pemahaman kita. Apa itu ilmu perundang-undangan? Benar enggak di dalam kajian ilmu pengetahuan peraturan perundang-undangan disebut sebagai ilmu. Ini yang perlu Anda pahami. Spesifik kita membahas persoalan ilmu perundang-undangan, tetap kita berpaku dan berdiri di atas bahwa kita adalah mahasiswa Fakultas Hukum yang mengkaji ilmu perundang-undangan dalam aspek hukum yang ada. Salah satu contoh ilmu perundang-undangan juga dipelajari di kajian disiplin ilmu lain. Umpamanya ilmu politik mengkaji juga tentang ilmu perundang-undangan. Begitu juga ilmu hukum. Yang membedakan adalah kita masuk kepada proses bagaimana menafsirkan, bagaimana mengkaji ilmu perundang-undangan dalam konteks ilmu pengetahuan hukum. Awal daripada itu Anda pahami bahwa setiap produk hukum yang diterbitkan, yang diberlakukan secara positif di negara Kesatuan Republik Indonesia tentu masuk pada proses politik yang ada. Jadi hukum itu dengan politik tidak bisa dibedakan, atau dalam konteks ini tidak bisa dipisahkan sedemikian rupa. Karena ada sesuatu hal dalam hal ini memerlukan proses politik dalam membangun dan membentuk produk hukum yang ada. Salah satu contoh, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yang pertama Anda harus pahami, Anda aku semua, adalah ada namanya hukum dalam arti formil dan hukum dalam arti material. Ya kan? Hukum dalam arti material itu apa sih? Ya. Hukum dalam arti formil apa? Kalau berkenaan yang pertama, penafsiran yang pertama, logika kita bangun dari sisi bahwa hukum dalam aspek formil dilihat dari sudut pandang bagaimana form atau bentuk peraturan itu sendiri. Dalam negara kita diberlakukan secara formil ada bentuk peraturan perundang-undangan mulai daripada Pancasila, Undang-Undang Dasar, ada namanya undang-undang, ada namanya peraturan pemerintah, ada namanya peraturan presiden, sampai kepada tingkat terbawah ada yang dikenal produk hukum desa. Ini. Jadi jangan menganggap bahwa produk hukum desa itu tidak bisa disepelekan. Ini. Produk hukum desa melalui proses yang begitu sama proses pembentukan dengan produk hukum yang ada di pusat. Contohnya, suatu undang-undang yang dibentuk oleh negara dalam konteks ini harus ada kesepakatan antara presiden, dalam hal ini pemegang kekuasaan pemerintahan, dengan DPR. Tanpa kesepakatan tidak bisa, karena itu merupakan implementasi daripada amanat dan perintah undang-undang dasar kita, atau disebut sebagai konstitusi negara kita. Ya kan? Dan yang kedua,
Kalau di pemerintah daerah provinsi ada produk hukum juga, yaitu dikenal peraturan daerah provinsi. Dan yang ketiga peraturan daerah kabupaten, dan yang keempat peraturan daerah kota. Di bawahnya adalah peraturan desa. Jadi ada Perdes. Jadi Muhammad Makfirli yang ada di Limbung harus membantu bahwa di dalam hal pelaksanaan pemerintahan desa ada namanya produk hukum desa, Perdes. Proses pembentukannya sama kalau kita berbicara dalam bentuk hukum secara formal. Yang kedua, ada di sisi yang lain ada bentuknya adalah hukum dalam kajian material. Apa itu dalam kajian material? Yaitu mengenai substansi. Hukum itu sendiri apa isinya berkenaan dengan pelaksanaan kenegaraan yang ada. Formal dan material. Dalam hal inilah bagaimana memadukan antara penafsiran ilmu hukum itu sendiri dan penafsiran peraturan perundang-undangan itu sendiri. Di banyak kalangan, apalagi orang yang tidak belajar hukum, orang yang mengambil disiplin bukan ilmu hukum, maka peraturan perundang-undangan itu selalu dipelesetkan bahwa peraturan perundang-undangan itu hanya bentuknya undang-undang, ya kan? Sementara kita belajar hukum itu harus mengkaji dari sisi pandang yang berbeda. Dari semua lini, salah satunya di dalam keberlakuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, hukum itu dikenal dua, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Bagi Anda yang mengambil ilmu perundang-undangan tentunya sudah mengkaji dan mempelajari dalam cabang mata kuliah lain. Salah satu contoh, apa sih yang dimaksud dengan hukum tertulis? Dan apa yang dimaksud dengan hukum tidak tertulis? Hukum tertulis dalam konteks ini adalah hukum negara yang telah memperoleh kesepakatan dari kekuasaan eksekutif dan kekuasaan parlemen yang diterbitkan dan diberlakukan secara positif di tengah-tengah masyarakat untuk menjadi guidance, untuk menjadi pedoman bagaimana mengatur tata kehidupan bermasyarakat. Sementara hukum tidak tertulis juga berlaku. Yang mana contohnya Pak, supaya bisa dibuktikan bahwa hukum tidak tertulis itu berlaku di tengah masyarakat. Itulah yang selalu dikenal di tengah-tengah pergaulan masyarakat adalah hukum adat. Ya. Hukum adat kebiasaan, hukum budaya. Salah satu contoh, hukum adat atau hukum tidak tertulis ini berkembang bersamaan dengan perkembangan dinamika peradaban masyarakat. Contohnya, di dalam kehidupan sehari-hari, di Limbung itu ada beberapa adat kebiasaan yang menjadi norma sebagai pedoman bagi masyarakat. Ya kan? Contohnya, norma apa yang ada? Norma sosial yang ada. Kalau kita berkenaan bersentuhan atau dalam hal ini berhadapan dengan orang tua yang lebih tua dari kita, tentunya ada norma-norma yang harus kita lewati. Ya, Assalamualaikum Deng, kadang kita begitu. Kalau ada orang-orang tua yang berkumpul di rumah, tentunya kita tidak bisa langsung melangkahi. Pasti kita ada bahasa umpamanya tabe, ya kan? Itu namanya hukum adat kebiasaan. Perempuan umpamanya setiap saat kalau malam tidak bisa keluar karena ada norma sosial asosial yang senantiasa dipatuhi. Salah satu contoh, kalau ada perempuan yang kalau malam keluar pakai kensi macam-macam atau Anda bisa lihat dalam konteks ini nilai transparansi yang ada, maka itu kena sanksi sosial. Ya kan? Ada namanya norma sosial yang diberlakukan dalam konteks ini, walaupun kalau Anda melanggar, tidak mendapatkan tindakan dalam hukum negara, dalam hal ini tidak dipenjarakan secara fisik, tetapi sanksi moral kepada masyarakat. Contohnya, selalu Anda mendengar fatwa, selalu Anda mendengar petunjuk orang tua bahwa janganlah berperilaku, janganlah beretika yang keluar dari adat kebiasaan yang ada. Ya? Itu namanya hukum tidak tertulis karena yang dibangun oleh masyarakat menjadi pedoman masyarakat tapi belum dijas, belum dibungkus dalam hukum negara. Yang menjadi persoalan kepada Anda, khusus mengkaji tentang keberlakuan hukum,
bagaimana caranya kita memahami kalau hukum negara bertemu dengan hukum adat kebiasaan? Ya kan? Contoh yang paling dekat, kalau Ananda pahami bahwa di dalam Undang-Undang Hukum Pidana ada pasal yang mengatur mengenai barang siapa yang membawa senjata tajam pasti diancam dengan pidana. Itu hukum negara. Barang siapa yang mempertontonkan nilai kesusilaan yang tidak bagus di tengah masyarakat, yang ditonton oleh masyarakat dan menjadi celaan, pasti mendapatkan tindakan pidana. Saya kasih contoh yang paling dekat. Di masyarakat Sulawesi Selatan, pasti akrab dengan barang tajam atau senjata tajam. Ya, petani-petani atau tukang kebun atau yang lain senantiasa kesehariannya memegang atau membawa senjata tajam, ya kan? Coba bapak-bapak kita di pelosok setiap saat pasti setiap hari mulai pagi sampai sore memegang parang atau sambit atau yang lain-lain. Itu masuk kategori senjata tajam karena kebiasaan mereka dalam konteks ini, kalau dia mau pergi ke sawah, dia mau pergi ke kebun atau mau pergi kemana, pasti membawa senjata tajam. Kalau ini yang diterapkan secara positif untuk mencapai suatu kepastian hukum, pasti berbenturan. Karena masuk kategori barang siapa yang membawa senjata tajam, maka diancam dengan tindakan pidana. Ini ada norma dua yang berbenturan, hukum negara dengan hukum adat dan kebiasaan. Bagaimana cara menyelesaikan? Kalau ini mau secara gradual kita tetapkan, maka puluhan juta petani, puluhan juta tukang kebun, puluhan juta orang-orang tua kita yang ada di desa pasti memenuhi lembaga pemasyarakatan. Ya kan? Ini. Hal kedua, contoh yang kedua, di setiap pesta bagi masyarakat Sulawesi Selatan atau dimanapun senantiasa memakai baju bodo. Ya, kenal itu baju bodo kan? Baju adat bagi perempuan pada saat mau datang ke pesta perkawinan. Kalau klausul yang ada dalam hukum negara barang siapa yang mempertontonkan, itu kan sudah asusila kalau mau di tanggapan masyarakat orang lain. Kalau itu norma itu yang diterapkan, maka puluhan atau ribuan atau jutaan cewek-cewek cantik masuk di lembaga pemasyarakatan. Karena melanggar norma yang ada di aturan hukum yang berlaku positif. Adalah undang-undang pornografi dan porno aksi. Ya kan? Atau sudah ditegur oleh komisi, dalam konteks ini adalah komisi penyiaran kalau Anda menyiarkan sesuatu yang berbau pornografi. Tapi ini dua norma ini antara kebutuhan dalam hal melestarikan, dalam hal mengimplementasikan adat dan kebiasaan yang ada, yang ujung-ujungnya adalah hanya mempunyai sanksi moralitas, sementara di sisi lain ada namanya pemberlakuan hukum di tengah-tengah masyarakat berdasarkan hukum negara yang harus berlaku secara positif. Nah, inilah saya antar kepada Ananda untuk mengkaji lebih awal. Contohnya lagi, dalam konteks kehidupan sehari-hari kita, ada namanya budaya hukum. Ya, ada namanya budaya hukum yang perlu Ananda pahami sebelum masuk kepada ruang bagaimana memahami dan menafsirkan ilmu peraturan, ilmu perundang-undangan. Contohnya, terkadang dalam implementasi hukum yang berlaku positif, kita sendiri sebagai warga negara tidak taat dan tidak patuh. Contohnya, di depan kampus kita, Universitas Muslim Indonesia, di Jalan Urip Sumarjo, ada itu tanda larang, dilarang berhenti. Ya kan? Sementara kalau Anda keluar kampus kebetulan tidak bawa kendaraan, Anda berdiri di situ. Di bawah tanda larangan berhenti, Anda menyetop mobil angkot. Secara tidak langsung angkot berhenti, padahal ada larangan dilarang berhenti. Itulah namanya bahwa dalam pemberlakuan hukum ada teori kausalitas sebab akibat, sehingga seseorang atau sekelompok orang tidak menaati aturan yang ada. Anda bisa berpikir umpamanya ada lampu merah. Di lampu merah kan Anda tahu, ya kan? Ada lampu jalan itu kalau persimpangannya ada namanya hijau, kuning dan merah.
Itu lampu. Untuk bagaimana caranya supaya Anda bisa pahami lebih awal bahwa budaya hukum kita berhadap-hadapan dengan hukum negara yang kalau diberlakukan harus menciptakan suatu kepastian hukum. Contohnya, di lampu jalan itu, di samping lampu jalan ada namanya garis-garis putih. Apa namanya? Karain Makfirli, apa namanya itu? Garis-garis putih. Zebra cross. Zebra cross. Begitu aja Gatrunanda paham ya, zebra cross. Bagaimana caranya melihat budaya hukum yang ada di tengah masyarakat dan bagaimana melihat ketaatan untuk mematuhi aturan yang diberlakukan. Zebra cross itu garis-garis putih. Ya, putus-putus ya. Sarana bagi masyarakat umum untuk melintas kalau pada saat lampu merah. Yang menjadi bahan diskusi bagi Ananda, coba Anda berpikir, kalau Ananda membawa kendaraan, ya, membawa kendaraan baik motor maupun mobil, Ananda ini malam minggu, umpamanya, Ananda membonceng pacar Ananda, ya enggak? Untuk mengukur ini, membonceng pacar Ananda karena lagi asik, ini zebra cross. Tiba-tiba ban muka kendaraan yang Anda bawa pas menyentuh zebra cross. Sementara lampu jalan itu menunjukkan warna kuning. Ya kan? Pertanyaan mendasar bagi Ananda Muhammad, yang Ananda injak gas atau rem? Coba. Ananda Muhammad, gas atau rem? Sebentar. Karim Firly sebentar, tunggu dulu satu-satu. Gas Pak, gaspol. Oke, gas. Ada satu pandangan gas. Ya kan? Karena ini lampu kuning kan? Merah, kuning, hijau. Nah, ini Arif Priharja, coba apa yang Anda injak atau putar, gas atau rem? Gas Pak, gas. Oke, yang Gatrunanda apa? Rem. Oke. Lampu merah Pak. Ya, entar. Pokoknya gas saja Pak, gaspol. Ya. Komplit. Iya, ada nanti penjelasannya kenapa bisa sampai kepada titik itu kan. Lilis Padilla, pada saat itu Ananda injak gas atau rem? Rem Pak, karena kuning menandakan hati-hati. Oke, Archindi, apa yang diinjak? Atau yang lain? Ada enggak pandangan lain? Gaspol rem sedikit Pak. Oh, gaspol. Istilahnya kalau bahasa Bugis Makassar, ya saro-saronipi lah. Oke. Penjelasan akademiknya secara ilmiah, Ananda harus pahami. Kita membedah, orang hukum harus begitu, Nanda ya, membedah secara detail. Ban Ananda ada di zebra cross. Gunanya zebra cross adalah untuk melintas bagi orang-orang pejalan kaki untuk menyeberang. Oke. Ada lampu jalan yang menandakan itu peringatan kepada Ananda. Ada kita pahami bahwa kalau lampu merah total harus berhenti, ya kan? Terus lampu kuning itu harus hati-hati, ya kan? Yang ketiga adalah lampu hijau. Lampu hijau itu sudah bebas. Kalau pemikiran Ananda bahwa Ananda harus menginjak rem, berarti itu salah satu sisi pandang Ananda bahwa Ananda mempunyai nilai kehati-hatian dan taat pada aturan hukum yang berlaku. Dan yang kedua, bagi Ananda yang berpandangan bahwa itu harus kita gaspol menurut Fikri. Gaspol Pak. Karena itu kebiasaannya teman saya, Pak Ustaz Dasab, gaspol. Itulah yang harus kita pahami. Tentu, ini berhadapan dari aspek penafsiran. Ya. Kalau kita gaspol, ini berkenaan dengan kepentingan. Apakah lampu kuning itu mengisyaratkan kalau kita lewati melanggar hukum atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah hal itu memerintahkan kalau lampu kuning harus kita stop? Ya, ini tergantung penafsiran bagi kita dalam hal ini. Inilah yang menjadi salah satu aspek bagaimana kita membangun suatu pemikiran dalam mengkaji struktur hukum itu dengan logika sebagai salah satu sarana dalam meretas ide dan pikiran kita dalam ilmu hukum supaya ada dalam hal ini secara detail untuk memberikan pemahaman. Dalam konteks ini kalau lampu kuning
itu hanya mengisyaratkan kehati-hatian, tergantung daripada aspek kepentingan Ananda. Salah satu contoh, kalau Kareng Pirli, kenapa dia hadapkan gaspol? Mungkin ya kalau dia sudah beristri, mungkin istrinya sudah mau melahirkan, jadi dia masih bisa gaspol. Gatru Nanda dengan Iis, mungkin dia bilang, ya santai-santai aja, ini malam minggu kita sama-sama special friend atau teman khusus kita, ya kita nikmati. Atau bahasa kiasannya, jangan ada angin di antara kita. Ya, Pirli kan selalu begitu. Kalau Pirli sudah berkeluarga belum? Belum, Pak. Oh, belum. Baru atas nama Alfian Sulgadri, Pak, yang sudah berkeluarga. Kalau kita mau tanya. Gitu. Iya, Alfian Sulgadri. Iya, alhamdulillah 4. Alhamdulillah ada 4 anak, insyaallah. Subhanallah. Subhanallah. Itu namanya di gaspol, mumpung masih muda. Iya, betul itu, Pak. Gaspol saja, Pak. Iya, betul. Generasi milenial selalu mengacu kepada bagaimana pemikirannya sendiri. Salah satu contoh, kalau umpamanya dia sama pacarnya, dia pasti selalu bilang sama pacarnya, kalau laki-laki berbicara, jangan ada angin di antara kita. Wah, betul. Iya, terus kalau yang perempuan selalu berbicara, jangan ada orang ketiga di antara kita. Wah, itu kan. Nah, ini merupakan kiasan-kiasan kepada Ananda untuk memahami hukum yang ada. Selanjutnya dalam konteks membangun itu, peraturan perundang-undangan, ilmu peraturan perundang-undangan sangat dibutuhkan dalam proses mempelajari dan mengkaji bagaimana proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada. Contohnya, di negara kita ada dikenal produk hukum yang tingkat nasional, dalam hal ini hukum negara, yang berlaku di wilayah manapun dan warga negara siapapun. Ya, di Indonesia diberlakukan pemanya Undang-Undang A. Seluruh wilayah Indonesia berlaku positif tanpa memandang bahwa siapa yang ada di situ, apakah dia kareng, apakah pengusaha, apakah penjual ini atau ini, berlaku positif. Itu. Terus yang kedua, area keberlakuan, wilayah keberlakuan. Di Limbung kah, di Makassar kah, atau di Jawa Tengah kah, di Jawa ini berlaku secara positif tanpa memandang batasan wilayah. Sementara di sisi lainnya ada namanya produk hukum daerah. Produk hukum daerah dibatasi oleh orang tertentu, dibatasi oleh wilayah tertentu. Ya. Di wilayah umpamanya peraturan daerah Kabupaten Tangerang. Produk hukum itu hanya berlaku di Tangerang. Dan hanya mengikat orang-orang di Tangerang. Begitu juga produk hukum di Takalar. Hanya diberlakukan perda yang mengatur tentang itu berlaku hanya warga di Takalar, di wilayah Takalar. Tidak bisa berlaku di wilayah Bandung. Walaupun kita sering lihat bahwa di Bandung itu dengan Takalar itu punya nilai kesamaan dalam penafsiran perilaku sosial kemasyarakatan. Terus yang selanjutnya Anda harus pahami sebelum masuk kepada kajian mendasar, insya Allah mudah-mudahan minggu depan, kita harus pahami bahwa dalam konsekuensi penerapan hukum yang berlaku, tentunya kita harus mengacu kepada ada namanya tujuan keberlakuan hukum. Tujuan keberlakuan hukum itu ada kepastian hukum, ya, ada keadilan, dan ada kemanfaatan. Ini yang perlu. Nanti untuk memahami ini semuanya Ananda, tahapan-tahapan itu saya kirim atau saya mengupload materi kuliah. Tapi janganlah kalau sudah kita upload, Ananda baca-bacalah. Ya. Jangan hanya mengejar suatu nilai. Seandainya saya diperintahkan oleh institusi bahwa kasih nilai sekarang, semuanya saya kasih A. Tidak mau pusing apakah dia mengerti atau tidak. Tapi secara moral, saya bertanggung jawab, saya merasa berdosa kalau Anda tidak paham sama sekali persoalan kajian mata kuliah yang diambil. Oke? Jadi nanti setelah saya selesai dan menutup perkuliahan ini, Anda bisa membaca materi yang ada di channel YouTube. Supaya ini merupakan pegangan. Oh begini. Periode selanjutnya, umpamanya perkuliahan ketiga, saya membaca, umpamanya Anda membaca materi, kita lakukan interaktif. Ya,
Apa yang tidak dipahami dipertanyakan, apa yang tidak dipahami coba dong diketengahkan kepada kami supaya kami bisa memberikan penjelasan secara detail. Jangan sampai dia berlalu begitu saja. Ya. Cerita Anda, pendapat Anda, pikiran Anda yang tidak memahami sesuatu tentang materi yang ada, silakan dikemukakan. Jangan, orang hukum gunanya begitu, jangan pernah takut, jangan pernah ragu, jangan pernah malu bertanya. Ya kan? Buat apa ikonnya A+, seandainya ada A+++, saya kasih kepada Anda. Tapi pertanggungjawabannya secara ilmiah dan kepada pencipta kita, apakah secara moral kita laksanakan dengan tidak. Makanya untuk itu Ananda setiap saat materinya bisa dipelajari dengan seksama. Ya. Oke, sebelum saya tutup, kita masih ada waktu 5 menit. Ada yang mau bertanya, silahkan. Saya Pak, Oke, mau bertanya. silakan Muhammad Rifki. Ya, karena berhubung kita kuliah ilmu perundang-undangan, Pak, saya mau bertanya ini. Apa itu? Yang mana duluan sebenarnya, Pak? Peraturan atau pelanggaran? Terima kasih. Oke. Menjawab pertanyaan itu sama dengan kalau saya bertanya yang mana duluan hukum dan telur. Itu plesetan. Ya. Salah satu contoh, kalau kita mau mengkaji secara historis sejarah bangsa-bangsa yang ada atau sejarah keberlakuan hukum yang ada zaman dulu yang dikenal dalam pemberlakuan hukum alam. Belum ada secara formal peraturan perundang-undangan, tapi yang ada adalah pedoman dalam berperilaku. Ya kan? Nanti kita dalam konteks bernegara diciptakanlah suatu peraturan. Peraturan ini yang mengadop aspirasi masyarakat dimanapun berada, di negara manapun berada, dibungkus dalam suatu tatanan hukum bernegara. Baru diterbitkan oleh siapa yang memegang kekuasaan dan kewenangan negara. Nah, ini. Jadi terkadang penafsiran kita ada yang dalam konteks tertentu duluan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan, baru ada pelanggaran. Ya kan? Tapi jangan sampai pelesetan Ananda bahwa hukum itu diciptakan untuk pelanggaran, untuk dilanggar. Ya kan? Inilah dalam formulasi hukum negara, terkadang hukum negara itu yang dibentuk berdasar dengan apa yang berkembang di tengah masyarakat, baru diangkat di tingkat nasional atau di tingkat daerah, baru dijudge bahwa inilah aturan hukum kita dan harus ditaati. Salah satu contoh, waktu pendirian negara, itu dibentuk suatu undang-undang dasar. Undang-undang dasar berdasarkan kepentingan para pendiri negara, berdasarkan aspirasi masyarakat warga negara Indonesia. Setelah dibentuk dalam proses politik yang ada, konstitusi itu baru bisa menjadi acuan siapapun, sama dengan peraturan. Peraturan yang sebelum ada adat kebiasaan yang menjadi pedoman. Norma yang ada di masyarakat, mungkin ada norma yang sifatnya moral, dalam hal ini terjadilah pelanggaran moral, terjadilah pelanggaran adat istiadat. Setelah pemerintah atau penguasa melihat itu harus diangkat dalam suatu bentuk dan dibentuklah dalam hukum negara atau produk hukum daerah supaya bisa menjadi pedoman yang secara konsisten, secara simultan, terus-menerus bisa ditaati oleh masyarakat. Jadi hukum itu adalah pedoman hidup. Sama dengan kalau orang Islam pedoman hidupnya adalah Al-Quran dan Al-Hadis dengan yang lain. Sama dengan kita dalam ikatan bernegara. Ikatan bernegara kita harus tunduk dan taat dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku. Walaupun dalam penafsiran keseharian kita terkadang hukum negara itu hanya menjadi simbol, implementasinya yang tidak efektif. Ya, terkadang lagi hukum negaranya itu ya biasa-biasa saja, tapi pedoman bagi masyarakat itu diberlakukan dengan bagus. Nah ini, jadi perpaduan antara itu kepentingan masyarakat dengan kepentingan negara dibungkuslah dalam suatu hukum yang dijadikan bagaimana caranya aturan hidup dalam bernegara, bermasyarakat, dan sosial kemasyarakat bisa diciptakan suatu aturan yang menuntun bahwa perilaku masyarakat, etika masyarakat senantiasa dibungkus dalam tatanan etika bernegara. Oke? Jadi tidak bisa dikotomi yang mana duluan, yang mana ini tergantung daripada case yang ada. Oke, untuk Anda semua,
waktu juga yang membuat kita sampai kepada tahapan finishing perkuliahan pada hari ini. Yang saya harapkan kepada Ananda, jangan ragu dan malu, jangan sungkan bertanya kalau ada sesuatu yang kurang dipahami. Oke, untuk Anandaku semua, kalau tidak ada, one more question, ada satu pertanyaan lagi saya bisa sebelum saya Saya, close. Pak. Iya, Mungkin kayaknya sudah. Oh, astaga, ada tahu Pak. Pertama. iya. Gas, Alfian berikan temannya kesempatan. itu namanya saling memahami. Silakan Gatur Nanda. Kenapa Pak dalam penyusunan undang-undang tidak terdapat bab khusus yang mengatur masalah sanksi? Padahal mungkin Masalah sepengetahuan saya, masalah sanksi Pak. Oke. Bab yang mengatur masalah sanksi. Ini Karena nih, sepanjang pengetahuan saya pahami. pengetahuan mungkin pahami isinya tentang hak kewajiban, larangan, Iya. tidak ada yang bahas tentang Sanksi. sanksi. Oke. Jadi Ananda ini kan ada penjelasan tertentu nanti. Hanya beberapa peraturan perundang-undangan yang mempunyai sanksi. Secara formil, bentuk peraturan perundang-undangan yang bisa mempunyai sanksi adalah undang-undang, Perda, provinsi, Perda kabupaten dan kota, berikut dengan peraturan desa. Kalau peraturan perundang-undangan yang bentuknya PP tidak bisa ada sanksi.